Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan. NIM saya 1923310. Saya dari manajemen pajak. Saya diberi tugas untuk sebagai petugas pajak yang akan mempresentasikan hasil presentasi saya minggu lalu, yaitu dengan judul pajak pertambahan nilai. Baiklah, langsung saja. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai tersebut adalah pedagang atau penjual itu tersendiri. Jadi kita sebagai pembeli hanya membayar tagihan pajak tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang objek pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai di sini terbagi atas 5 bentuk, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang keempat, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Dan yang terakhir, manfaatan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, di sini kita akan membahas tentang tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai ini ada di undang-undang, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang itu ya ayat pertama, ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 10%, dan yang kedua ayat 2, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 5% diterapkan atas, mohon maaf ada kesalahan, ayat kedua, yaitu tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0% diterapkan atas, yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang pajak tidak berwujud, yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Ayat ketiga, yaitu tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi itu 15%, sebagaimana telah diatur oleh peraturan pemerintah. Tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada pembeli akan diumumkan pada setiap bukti transaksi jual beli terkait harga yang harus dibayarkan oleh yang dibeli, akan ditambahkan oleh pajak pertambahan nilai tersebut. Namun jika tidak ditemukan harga pajak pertambahan nilai di struk, maka jumlah pembayaran, harga pembelian, dan pajak pertambahan nilai tersebut sudah disatukan atau digabungkan. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas tentang pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dibahas sebelumnya, pajak pertambahan nilai adalah milik pembeli yang disetujui oleh pembeli itu tersendiri. Jadi apa yang kita pilih yaitu yang harus kita bayar. Namun, meminta pungutan, penyetoran, dan meminta pajak pertambahan nilai merupakan penjual atau pengusaha kena pajak tersebut. Penjual atau PKP, pengusaha kena pajak, kemudian melaporkan pungutan pajak pertambahan nilai secara akumulatif ke Dirjen Pajak. Bukti pungutan pajak pertambahan nilai ini dibuat dengan faktur pajak. Di dalam faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, nomor pokok wajib pajak, dan lainnya. Saat melaporkan faktur pajak melaporkan faktur pajak paling lambat itu akhir bulan, saat bulan transaksi tersebut. Andaikan kita bertransaksi awal bulan Mei, maka melaporkan faktur pajak tersebut terakhirnya yaitu akhir bulan
Mei tersebut. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Pengusaha kena pajak adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai tersebut. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197 PMK.03 tahun 2013, suatu perusahaan atau seseorang pengusaha ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak bila transaksi penjualannya melampaui 4,8 miliar dalam setahun. Ini bisa saja termasuk seperti pengusaha yang sudah besar dan memiliki usaha yang sangat besar. Dengan menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang wajib disetor oleh pengusaha kena pajak, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Nah, di kesimpulan kali ini, kesimpulan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua yaitu batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai adalah setiap akhir bulan. Nah, yang ketiga, sejak tanggal 1 Juli 2016, pengusaha kena pajak se-Indonesia wajib membuat e-faktur dan faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai. Yang selanjutnya itu pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Selanjutnya pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, maupun membuat produk tersebut. Itu di online pajak. Pengusaha kena pajak dapat membuat SPT masa pajak pertambahan nilai ID billing, setor online, dan e-filing. Dalam pajak pertambahan nilai ini hanya cukup membutuhkan satu klik saja agar kita bisa membayar pajak tersebut, dan itu ada aplikasinya tersendiri. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kesalahan yang kata-kata atau kesalahan perbuatan, terima kasih atas perhatian dan waktu saudara. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.